berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam God's Lovers, senang berjumpa kembali dengan Anda di penghujung hari ini dalam Rest and God, program Diaspora TV yang akan menemani Anda setiap hari. Mungkin sepanjang hari ini banyak kesibukan yang Anda lalui, ada banyak permasalahan atau tekanan yang membuat Anda merasa capek lelah hari ini. Tetapi percayalah, situasi apapun yang Anda alami hari ini, selama Anda melibatkan Tuhan, semuanya akan berakhir dengan baik. Sebab tidak berkesudahan kasih setianya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita datang menghampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau hadir untuk memberikan kami kedamaian, memberikan kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu, memberi kami kelegaan. Kami akan menaruh segala pergumulan beban hidup kami. Kami akan mempersembahkan kurban syukur terbaik kami kepadamu Bapa. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, menggali kuasa dari tempat bahat tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap,
kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kaulah gunung batu kota benteng kami. Oh, Engkau kekuatan kami Yesus. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, hati kami bersorak. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, kami mau rasakan kasih-Mu mengalir di dalam kami, memenuhi kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya kepadamu kami mau berseru Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Puji Tuhan, satu pujian yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan karena Dia senantiasa menyertai kita dan Bapa itu sungguh baik. Sebelum kita sharing dan berdoa, saya akan membacakan Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kawanan domba itu harus berjalan dekat gembalanya. Karena domba kalau jauh dari gembalanya, dia akan kehilangan arah. Dia bisa tersesat. Kawanan domba itu harus mentaati dan mendengar suara gembalanya, harus berjalan dekat selalu. Kalau kawanan domba selalu dekat dengan gembalanya, maka dia akan terlindungi perjalanannya, dia akan tercukupi makanannya, dia akan bebas dari stres, dari tekanan, dari ancaman, karena gembalanya sepenuhnya bertanggung jawab, melindungi, menyediakan yang dibutuhkan, dan melakukan apa yang harus dilakukan supaya kawanan dombanya tetap aman, terpelihara dengan baik. Tadi dikatakan, pemazmur berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Maka kemudian dia mengambil sebuah komitmen, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
ini sesuatu yang sungguh indah, tetapi kadangkala dalam kehidupan itu tidak seideal itu. Ya, bukan kebajikan dan kemurahan yang mengikuti perjalanan hidup kita. Kadang-kadang mungkin kita mengalami berbagai peristiwa buruk, bahkan orang berkata ada kesialan nih. Kok terjadi berulang-ulang, dan ketika itu terjadi ada godaan kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Nah, ketika kecewa dengan Tuhan, kita tidak bisa dengan mantap berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada sesuatu yang mengganggu gitu ketika kekecewaan mulai muncul. Nah, sebelum saya lanjutkan sharing firman Tuhan ini, mungkin ada yang punya pengalaman pernah kecewa, mengalami kekecewaan dalam Tuhan karena peristiwa-peristiwa yang dianggap buruk gitu, kecewa dengan Tuhan apalagi. Ada yang mau berbagi? Saya Pak, ini pengalaman pribadi sih Pak. Jadi ada waktu itu saat dimana saya memang merasa kecewa sama Tuhan. Karena dalam waktu 5 bulan yang jadi ceritanya papi saya tuh meninggal di bulan Agustus 2020 dan suami saya di Januari 2021. Jadi dalam masa 5 bulan saya kehilangan 2 orang yang saya kasihi. Dan saat itu saya merasa bahwa saya sial seperti kata Bapak tadi. Saya merasa kecewa. Sehingga saya ada dalam posisi pada saat itu ya Pak, saya katakan kepada Tuhan, dan ini salah, saya tahu ini salah karena pada saat itu saya merasa bahwa saya sial. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan sudah cukup di sini saja, saya percaya kepada Tuhan, sudah cukup sampai sini saja saya melayani Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saya, tetap mengampuni saya walaupun pada saat itu saya pasti mendukakan hati Tuhan dengan perkataan saya yang seperti itu karena saya tahu kebaikan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak bisa diukur dengan hal yang seperti itu Pak. Dan pada saat saya mulai kembali menata hati saya, Tuhan mulai berbicara di dalam kehidupan saya gitu. Karena waktu itu suami saya itu meninggal karena COVID. Dan saya percaya bahwa suami saya pasti mendapatkan mujizat Tuhan. Tapi Tuhan, saya sempat bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa suami saya meninggal dalam keadaan COVID sampai saya tidak bisa menemani dia. Dari mulai dia masuk rumah sakit sampai saat terakhir dia, sampai dia masuk dimasukkan ke dalam peti. Lalu pada saat saya berdoa saya bilang, Tuhan kenapa? Lalu Tuhan, saya yakin itu suara Roh Kudus ya Pak. Tuhan ingatkan, tidak penting bagaimana cara hambaku meninggal. Aku pun meninggal dengan cara disalib. Pada saat itu saya nangis. Benar Tuhan. Dan Tuhan terus gitu, Roh Kudus terus ingatkan. Yang terpenting adalah pada saat kamu hidup, bukan bagaimana cara kamu meninggal, tapi bagaimana kamu cara menghabiskan waktumu pada saat kehidupanmu. Dan di situ saya mulai dikuatkan Pak. Akhirnya saya bersyukur kalau saya punya keluarga rohani di GKRI Diaspora juga yang mendukung, sangat mendukung saya, sehingga saya boleh kembali seperti ini. Walaupun kalau mengingat hal itu saya jadi gampang nangis itu sih Pak. Tapi bersyukur bahwa Tuhan sudah kembali
mengampuni saya dan membalut luka hati saya. Ya, puji Tuhan ya, karena Bu Kety sudah melewatin proses yang berat ya. Dan itu dialami oleh banyak orang ya, bagaimana orang mengalami ditinggalkan orang yang dikasihi berturut-turut atau mengalami kegagalan berturut-turut, masalah dalam pekerjaan juga silih berganti datang. Sepertinya hidupnya sial banget gitu ya, membuat orang akhirnya berpikir, apakah Tuhan benar-benar mengasihi aku? Apakah Tuhan benar-benar peduli dengan aku? Bahkan ada yang berkata, apakah Tuhan benar-benar ada? Sehingga saya ketemu banyak orang yang akhirnya mereka berpikir mirip seperti itu. Saya tidak akan lanjut mengikuti Tuhan, karena sudah mulai ada keraguan, tidak hanya kehilangan imannya, tetapi mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar ada. Itu mulai menjauhkan diri. Jadi tidak mungkin jadinya kan seperti pemazmur berkata, aku akan berdiam dalam Tuhan, dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena mulai meninggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekecewaan yang terjadi, yang kita alami, kalau itu berlarut-larut, itu akan membuat hati kita justru semakin tawar. Ketika hati kita semakin tawar, secara rohani kita menjadi padam. Kita semakin menjauh dari Tuhan. Manusia batiniah kita semakin lemah. Jiwa kita semakin rentan dengan tekanan. Akibatnya bukan kita semakin baik. Hidup kita justru semakin berantakan. Hidup kita semakin kehilangan arah. Dan tentu saja kalau kita menjauh dari Tuhan, ayat 6 tidak bisa kita alami. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Maksudnya kebajikan dan kemurahan Tuhan akhirnya sepertinya semakin menjauh dalam hidup kita semua. Makanya kita harus mewaspadai kalau mulai muncul perasaan kecewa di hati kita. Karena tadi berbagai peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang buruk, atau mungkin kekecewaannya itu dengan gereja, dengan hamba-hamba Tuhan, atau kekecewaan apa sajalah. Kalau begitu mulai ada kekecewaan, kita harus hati-hati, harus waspada, supaya itu tidak terus berlarut menguasai hati kita, sehingga kita menjadi tawar hati. Kalau tawar hati, udahlah kita tidak ada gairah dalam hidup, termasuk secara rohani menjadi padam. Itu bahaya dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Lalu bagaimana Pak supaya bisa keluar dari suasana hati yang penuh dengan kekecewaan itu Pak? Ya, kekecewaan itu siapa yang bisa merubah kekecewaan? Kita sendiri. Karena kekecewaan itu kan respon kita terhadap situasi yang kita tidak suka. Situasi yang membuat kita sedih, yang membuat kita kehilangan. Reaksi yang negatif, yang karena kita merasa tersakiti, kita merasa marah gitu ya. Apa yang kita harapkan tidak tercapai. Makanya yang bisa merubah kekecewaan kita. Roh Kudus menolong, iya, tetapi dimulai dari kita. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini melihat tayangan ini di mana saja ya, di rumah atau di mana saja yang sedang mengalami kekecewaan di hatinya dan bahkan mungkin mulai menjadi tawar hati, tidak lagi bergairah secara rohani, mulai malas berdoa, mulai malas untuk beribadah, mulai mundur dari pelayanan, mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Hal yang pertama, karena itu harus mulai dari diri sendiri. Ketika situasinya sungguh mengecewakan kita, itu waktunya kita berdiam diri. Untuk apa? Berdiam diri, mawas diri, merenungkan perjalanan hidup kita. Ya, saya tidak berkata bahwa selalu pasti alasannya berdosa atau buat salah, tetapi itu tidak salah juga, itu bagian dari perenungan kita. Kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Nah, kalau ada yang salah ya coba perbaiki, karena ada kasih karunia Tuhan memberi kita pengampunan. Tetapi mungkin ada hal-hal yang kita abaikan selama ini. Atau mungkin sebenarnya ada perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Atau bahkan
ada kekilafan, kita pernah berkomitmen apa dengan Tuhan, kita belum lakukan. Atau ada situasi tertentu yang kita memang tidak bisa pahami. Yang paling penting menurut saya dari proses berdiam diri, mawas diri itu apa? Kita bertanya kepada Tuhan. Bukan mengapa ini terjadi. Kalau hanya sebatas mengapa ini terjadi, Tuhan tidak selalu memberi jawaban. Kadang-kadang itu menjadi bagian dari proses hidup. Tetapi kita perlu belajar bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan melalui situasi yang membuat saya begitu kesulitan ini? Situasi yang sangat mengecewakan. Kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sebab kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan kan tidak tinggal diam. Tuhan selalu beserta. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kalau Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita, bahkan berulang-ulang, ada sesuatu yang Tuhan sedang tunjukkan, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Mulai merenung, fokus ke dalam. Coba, supaya hati kita tidak terus marah, tidak terus luka. Tetapi kalau kita bisa mengelola apa yang ada di hati kita, kita mulai memahaminya dengan baik, mengambil sikap yang baru. Itu kekecewaan itu mulai berkurang, dan mungkin bisa berubah. Setelah itu dengan rendah hati kita harus menempatkan diri sebagai orang yang rendah hati ya. Orang yang kecewa berkepanjangan bahkan sampai tawar hati jadi keras hati. Biasanya menjadikan perasaannya, kemarahannya, harapannya itu menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Jadi itu semacam berhala di hati kita. Karena kita menganggap perasaan kita itu yang paling penting. Karena kita menganggap bahwa harapan yang kita harapkan itu yang paling penting. Kita lupa bahwa yang berdaulat atas hidup kita itu adalah Tuhan, bukan perasaan kita, bukan ego kita, bukan pikiran kita. Makanya belajar rendah hati untuk mulai mengikuti, belajar mempercayai apa yang Tuhan katakan. Tadi sangat baik sekali begitu Tuhan nyatakan bahwa Tuhan pun juga menderita sebagai juru selamat. Jadi bukan bagaimana cara kita meninggal yang penting, selama kita hidup kita melakukan apa. Nah, coba kalau tetap dalam kedukaannya ini, ya, Bu Getty tetap dalam kedukaannya, dalam kekecewaannya, mengeraskan hati pasti. Tapi karena merendahkan hatinya, menanggalkan keangkuhan, kesombongan bahwa dia harus diperhatikan Tuhan dong, seperti yang aku mau, misalnya gitu ya. Makanya dia sembuh dari perasaan kecewa itu bisa lebih cepat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, belajar berserah kepada Tuhan sebagai gembala, sebagai Tuhan yang menggembalakan kita. Ikutin saja proses hidup itu. Dan dukungan komunitas itu sangat penting. Komunitas rohani sangat penting. Sebagaimana domba tidak bisa hidup sendirian dengan baik kalau terpisah dari kawanan domba yang lain. Itu harus berkomunitas dan dekat dengan gembala. Itu menjadi proses penyerahan diri. Mengikuti prosesnya Tuhan. Tuhan mau arahkan kemana, Tuhan akan bawa kemana. Jangan tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Jangan tinggalkan ibadah, tetapi justru semakin dekat dengan Tuhan. Semakin saudara mengalami situasi yang buruk, situasi yang saudara anggap sial, harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu tetap mengikuti hidupmu walaupun situasinya masih kelihatan buruk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah saudara saat ini juga sedang mengalami situasi yang seperti ini? Sangat mengecewakan, pekerjaanmu sangat mengecewakan, ditipu orang berulang-ulang. Saudara alami kebangkrutan demi kebangkrutan, atau saudara alami kecelakaan berulang-ulang, sakit berulang-ulang, silih berganti dalam keluarga, ganti-ganti yang mengalami sakit penyakit. Sepertinya hidupmu kok selalu diikuti dengan hal-hal yang sial, hal-hal yang buruk. Tetapi
Jangan percaya rencana Tuhan itu memang seperti itu. Tidak. Karena kehendak Tuhan dalam hidupmu adalah kebajikan dan kemurahan yang menyertai hidupmu. Amin. Jangan biarkan kekecewaan berlarut-larut di hatimu. Datang kepada Dia dan biarlah Tuhan menolongmu untuk bisa memahami apa yang harus engkau kerjakan. Bagaimana Tuhan memimpin. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang sediakan di balik setiap hal yang mengecewakan. Amin. Jangan dengan tawar hati, belajar berserah, belajar melembutkan hati dalam penggembalaannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang merasakan hidupnya dalam kesialan, yang merasakan hidupnya selalu diikuti dengan kemalangan demi kemalangan. Mereka sepertinya tidak mengalami kemurahan Tuhan. Hidup mereka selalu dalam penderitaan demi penderitaan. Dan hati mereka saat ini sedang kecewa, sedang tawar hati, bahkan mereka mulai meragukan Engkau, meragukan firman-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka. Ingatkan kembali semua kasih perbuatan baik yang pernah mereka alami di dalam Tuhan. Ingatkan kembali bagaimana Tuhan sudah memimpin hidup mereka, memberkati mereka selama ini, memberi mereka banyak keajaiban dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah iman mereka kembali tumbuh dan mereka mulai percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuhan, Engkau menjamah hatinya yang kecewa. Tuhan menjamah hatinya yang dipenuhi dengan kemarahan dan keraguan. Roh Kudus teguhkan kembali imannya agar mereka kembali percaya pada penggembalaan Tuhan yang baik. Tuhan jamah saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan kiranya menjamah mereka. Penyakit-penyakit yang membuat mereka akhirnya mungkin menjadi kecewa dengan Tuhan. Nyatakan jamahan-Mu di hati mereka. Nyatakan jamahan-Mu dalam tubuh mereka. Sehingga hatinya menjadi sembuh dan tubuhnya menjadi sembuh. Demikian juga masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Tuhan beri pertolongan. Ialah kebajikan dan kemurahan-Mu saja yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka kuat melewati prosesnya, tetap percaya dan berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk banyak orang yang mungkin sedang kecewa di tengah-tengah bangsa ini akibat pandemi yang begitu berat yang mereka lalui. Orang-orang yang hatinya mulai kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Orang-orang yang bahkan mungkin tidak percaya kepada Tuhan karena begitu banyak orang yang meninggal karena COVID. Ada banyak orang yang kehilangan, ada banyak orang yang merasa bahwa Tuhan tidak adil. Tapi biarlah Roh-Mu juga memberkati, Roh-Mu turun atas bangsa kami Tuhan, sehingga menumbuhkan kembali iman banyak orang. Bangsa ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengharapkan anugerah Tuhan, sehingga ada kemurahan, ada berkat, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan atas negeri ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God lovers yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jika saat ini saudara menjadi orang yang merasa sial, merasa kecewa, atau kondisi-kondisi yang membuat saudara menjadi nggak nyaman, menjadi sangat tertekan menjalani hidup ini, saudara datanglah kepada Tuhan Yesus, Gembala yang baik itu. Dan kami juga siap mendukung saudara dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungin kami di nomor yang tertulis di layar saudara, dan kami akan mendukung saudara, akan mendoakan saudara. Atau saudara ingin sharing atau ingin menanyakan sesuatu, jangan ragu juga berikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Saya akan akhiri dengan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.